Bank investasi global Morgan Stanley dalam kajian strategi terbarunya memberikan rating overweight saham-saham Indonesia. Hal tersebut berbanding terbalik dengan rating underweight yang disematkan untuk saham-saham di negara emerging market. Morgan Stanley memandang kondisi ekonomi RI bisa pulih lebih cepat dibandingkan negara emerging market lainnya. Bank investasi asal Amerika Serikat ini memperkirakan ekonomi Indonesia yang dihantam corona bisa pulih pada kuartal 1 2021. Namun proyeksi ini menggunakan asumsi jika wabah mencapai puncaknya pada kuartal kedua tahun ini. Morgan Stanley juga memproyeksikan rupiah bisa menguat ke level 14.000 per dolar AS. Pemerintah menyerap 20,5 triliun rupiah dari total penawaran 84,8 triliun rupiah yang masuk atas lelang 7 seri surat utang negara untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Penyerapan hasil lelang tersebut melebihi target indikatif yang ditetapkan pemerintah senilai 20 triliun rupiah. Dari ketujuh seri sun yang dilelang, FR00821 dengan tenor 10 tahun yang paling diminati investor mencapai 6,85 triliun rupiah. Dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,11%. Kebijakan new normal, stimulus pemerintah menangani pandemi, serta keputusan The Fed yang akan membeli obligasi swasta hingga ke pasar sekunder menjadi sentimen positif masuknya para investor ke pasar surat berharga negara pemerintah Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat penjualan mobil terjun bebas. Penjualan mobil domestik periode Mei tercatat hanya 3.551 unit, ambles 95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data tersebut nampaknya membuat produsen mobil pusing tujuh keliling. Tak ayal, kini para produsen mobil di tanah air siap banting harga kendaraan roda 4 menyusul menumpuknya stok produksi di pabrik. Namun nyatanya tak mudah memberikan obral harga. Ketua Satu Gaikindo, Yongki Sugiarto, meminta pemerintah untuk memberikan stimulus berupa pengurangan pajak barang mewah, keringanan mulai dari bea balik nama hingga pajak kendaraan bermotor. Menurut Yongki, dealer maupun agen pemegang merek melakukan diskon harga dengan harga khusus pada konsumen. Dan akan sangat membantu bila pemerintah memberikan lebih banyak keringanan sehingga harga mobil baru bisa lebih dibanting. Salah satu bank terbesar di dunia, HSBC, berencana melakukan pemangkasan jumlah karyawan akibat pandemi COVID-19. HSBC akan melakukan PHK terhadap 35.000 karyawannya dalam jangka menengah. Tak hanya itu, bank asal Hong Kong ini juga melakukan pembekuan perekrutan eksternal. Keadaan luar biasa akibat pandemi COVID-19 memaksa HSBC untuk melakukan restrukturisasi pos belanja secara besar-besaran. Maklum, laba HSBC Holding di kuartal 1 2020 ambles 48% secara year on year. Sinarmas Group melalui anak usahanya Sinarmas Multiarta mengincar kepemilikan China Construction Bank atau CCB Indonesia. Anak usaha grup Sinarmas itu akan menjadi standby buyer dari right issue CCB Indonesia. CCB akan menawarkan 21,28 miliar saham baru atau 56,1% dari jumlah saham yang beredar. Sinarmas Multiarta akan menyerap sisa saham right issue CCB Indonesia jika para pemegang saham yang memiliki hak memesan efek terlebih dahulu tidak merealisasikan haknya untuk menebus saham baru dari Bank Hasil Merger Bank Windu Kencana Internasional dan Bank Antar Daerah pada 2016.